Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Untuk anggota kelompok di sini ada Siska Ambarwanti, Teta Radina Luda, dan Ines Nabila Puspita. Untuk outline-nya sendiri ada pengertian kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Untuk yang kedua ada prinsip kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Yang ketiga ada pengertian puskesmas dan fungsi puskesmas. Yang keempat ada peranan kepemimpinan puskesmas. Dan yang kelima ada pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Ines. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Di sini ada pengertian kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Kepemimpinan dalam bidang kesehatan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Kepemimpinan Kepemimpinan di bidang ini tidak hanya berfokus pada pengambilan keputusan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi antar profesi, serta penyusunan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan kesejahteraan masyarakat. Next. Di sini ada prinsip kepemimpinan dalam bidang kesehatan. Prinsip kepemimpinan di bidang kesehatan adalah melayani dan dengan adil, kolaborasi, berbasis ilmu, dan memberi keteladanan demi peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Satu, berorientasi pada pelayanan, yaitu mengutamakan mutu layanan dan keselamatan pasien. Dua, kolaborasi dan kerja sama tim, yaitu mampu menggerakkan tenaga kesehatan lintas profesi. Tiga, komunikasi efektif, yaitu membangun keterbukaan, kepercayaan, dan pemahaman bersama. Empat, berbasis ilmu pengetahuan dan etika, yaitu keputusan diambil sesuai evidence evidence-based praktik serta menjunjung nilai kemanusiaan. Lima, adil dan transparan, yaitu menghindari diskriminasi dan mengutamakan keadilan dalam pembagian tugas maupun tanggung jawab. Lima, fleksibel dan adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, misalnya dalam kondisi krisis kesehatan. Tujuh, motivasi dan keteladanan, yaitu menjadi inspirasi bagi tim melalui sikap profesional dan integrasi. Akan dilanjutkan oleh Kak Teta. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian puskesmas dan fungsi puskesmas. Untuk puskesmas sendiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Berdasarkan Perkemenkes nomor 19 tahun 2024, fungsi puskesmas adalah satu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer, yaitu menjadi kontak pertama masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi. Yang kedua, ada pemenuhan kesehatan sepanjang siklus hidup, yaitu meliputi ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Yang ketiga itu ada perbaikan determinan kesehatan, yaitu mengatasi faktor sosial, ekonomi, komersil, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor. Yang keempat, ada penguatan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, yaitu membangun kemandirian hidup sehat dan menguatkan peran masyarakat sebagai mitra pembangunan kesehatan.
Yang kelima ada wahana pendidikan dan penelitian. Yaitu puskesmas juga berfungsi sebagai tempat praktik pendidikan tenaga medis atau kesehatan, program internship, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. Untuk peranan kepemimpinan puskesmas sendiri yaitu kepemimpinan di puskesmas berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan layanan kesehatan. Kepala puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai manajer yang mengatur sumber daya, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator tim kesehatan. Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk mengambil keputusan strategis, membangun komunikasi lintas profesi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai sektor. Dengan dengan kepemimpinan yang efektif, puskesmas dapat meningkatkan mutu pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Jadi untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Siska. Baik, selanjutnya itu ada pelayanan kesehatan. Yang mana pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan optimal tanpa kepemimpinan efektif. Pemimpin di bidang kesehatan berperan penting dalam mengarahkan visi, misi, serta strategi agar pelayanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baik, sistem pelayanan dapat lebih terstruktur, terkoordinasi, dan juga efisien. Kualitas pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi, memberikan motivasi, dan juga mendorong inovasi akan meningkatkan mutu layanan yang dirasakan pasien, yaitu salah satu kunci keberhasilan pelayanan kesehatan adalah pengelolaan sumber daya manusia dan juga fasilitas kesehatan. Boleh di next? Oke, baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kepemimpinan di bidang kesehatan berperan penting dalam mengarahkan, menggerakkan, dan juga menginspirasi tenaga kesehatan serta masyarakat untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal. Prinsipnya menekankan mutu layanan, kolaborasi, komunikasi efektif, pengambilan keputusan berbasis ilmu dan etika, serta keteladanan. Puskesmas sebagai layanan primer membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk mengelola sumber daya, memotivasi tim, dan juga membangun kerjasama lintas sektor. Dengan kepemimpinan yang efektif, pelayanan kesehatan menjadi lebih terkoordinasi, berkualitas, dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Next. Dan ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Siska. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.